Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalani ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Thumma amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku, para pemirsa di mana saja Anda berada rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, untuk para sahabatnya tanpa terkecuali, dan kepada segenap umat Islam yang istiqamah di atas tuntunan sunnah dan ajaran beliau hingga akhir zaman nanti. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di mana saja Anda berada, kita masih berada di bulan Syawal. Belum genap 1 bulan kita terpisah dengan kemuliaan Ramadan. Masih terasa hangat rasanya kebahagiaan kita, semangat ibadah kita, keringanan kita untuk beramal di sepanjang Ramadan. Dan tentu, sebagaimana kita ketahui bersama, ada hikmah-hikmah yang dikehendaki dalam tuntunan ajaran agama Islam yang dapat kita raih dari perjalanan madrasah imaniyah, tarbiyah amaliyah sepanjang bulan Ramadan. Kalau selepas Ramadan, begitu malam Id, didengar gema takbir di mana-mana, kemudian kita melihat ada salah satu di antara ucapan doa yang seringkali disampaikan kepada sesama muslim, terutama di negeri kita ini. Salah satu di antara doa tersebut adalah ucapan mereka, minal aidin wal faizin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Anda sebagai bagian dari orang-orang yang aidin, kembali kepada Allah, kembali kepada kebaikan, kembali kepada catatan bersih fitrah, dan seterusnya. Di antara makna-makna yang positif. Wal faizin. Demikian pula semoga Anda menjadi bagian dari orang-orang yang menang. Itulah salah satu doa yang biasa kita dengar disampaikan satu sama lain di antara kaum muslimin di negeri kita ini. Minal aidin wal faizin. Baik kita dapatkan itu di pesan singkat berbagai aplikasi media sosial, atau mungkin kita lihat di sepanjang jalan, ya, di baleho-baleho misalnya, atau juga kita lihat barangkali di parsel-parsel yang kita kirimkan atau kita dapatkan. Sambil kemudian juga tidak jarang kita melihat bahwa hari Idul Fitri terutama dikaitkan dengan hari kemenangan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah.
Semoga berbahagia di hari kemenangan ini. Begitu orang bilang. Maka izinkan kami mengajak para kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja berada, untuk mengetahui sedikit di antara sekian banyak ayat yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah sampai saat ini Al-Qur'an dengan mudah bisa kita dapatkan, dengan mudah dapat kita baca, dan dengan mudah kita bisa dituntun untuk mengetahui terjemah maknanya. Apakah Islam mengatur tentang hakikat kemenangan, ataukah memang kemenangan seperti yang dipahami sebagian orang? Menang itu artinya karena sampai di bulan Ramadan, kemudian menjalankan puasa sepanjang 1 bulan, kemudian berakhir dengan salat Id, memakai baju baru, mungkin dengan berbagai aksesoris yang baru, handphone yang baru, alas kaki yang baru, bahkan cat rumah yang baru, atau kendaraan yang baru, bahkan toples makanan yang baru. Apakah hanya sekedar itu sebuah kemenangan hakiki bagi seorang muslim? Mari kita lihat bersama beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Untuk lebih lanjut kita mengkaji apa hakikat kemenangan. Baru 25 hari kurang lebih kita di bulan Syawal, yang berarti kita baru 25 hari ditinggalkan oleh kemuliaan Ramadan. Dan baru sekitar 25 hari yang lalu kita merayakan hari Id yang disebut sebagai hari kemenangan, sehingga doanya adalah minal aidin wal faizin. Para pemirsa rahimakumullah, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di mana saja Anda berada. Di antara standar barometer yang Allah Subhanahu wa taala tentukan tentang kemenangan dapat dengan mudah kita dapatkan di dalam ayat-ayatnya. Terkadang kemenangan itu diungkapkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal fauzul azim." Itulah kemenangan yang agung. "Dzalikal fauzul kabir." Itulah kemenangan yang besar. "Dzalikal fauzul mubin." Itulah kemenangan yang nyata. Dan ada pula di antara ayat-ayat tersebut menyatakan ulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang menang. Berarti di dalam ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada tuntunan yang dengannya kita dapat mengetahui apa hakikat kemenangan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar seperti sebagian orang memahami bahwa kemenangan itu hanya sekedar formalitas di awal bulan Syawal menyambut Idul Fitri dengan berbagai aksesoris yang baru? Ataukah kemenangan yang dimaksud ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata ada berbagai ayat yang dapat kita kaji bersama untuk mengetahui hakikat sebuah kemenangan. Boleh para pemirsa catat jika dekat dengan mushaf Al-Quran, atau mungkin ingin mencatat bahwa kemenangan yang hakiki yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Buruj ayat yang ke-11. Para pemirsa barangkali sebagiannya sudah hafal surat Al-Buruj. Kita sering juga mendengarnya dari imam saat memimpin salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud, dan seterusnya. Kemudian silahkan lihat di ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar
Dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, maka bagi mereka ada surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang besar. Para pemirsa sekalian rahimakumullah, maka kemenangan yang besar dapat diraih apabila kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan surga Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dimasuki kecuali oleh mereka hamba-hamba yang senantiasa konsisten di atas iman dan amal saleh. Bukan hanya sekedar kemenangan yang semu, dan bukan hanya sekedar keimanan atau amal saleh yang dilaksanakan di sepanjang Ramadan kemudian terhenti setelah itu. Iman dan amal saleh yang terus konsisten berjalan di segenap perjalanan kehidupan seorang hamba dalam setiap dimensi hidupnya. Maka apabila seorang hamba ingin mendapatkan kemenangan yang Allah nyatakan kabir, kemenangan yang besar, maka hendaklah ia di dunia ini sebelum di akhirat nanti, di dunia ini dia menjaga, dia mempertahankan, melestarikan konsistensi keimanannya dan amal salihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan amal salih yang dijalankan sesuai dengan tuntunan semestinya, dibangun di atas ayat-ayat Al-Quran, dibangun di atas hadis-hadis Nabi SAW, dan dengan pemahaman as-salafus salih radhiyallahu anhum wa ardahum. Jika kita ingin mendapat predikat hamba yang mendapatkan kemenangan hakiki, hendaklah kita merenungi seberapa besar komitmen kita untuk menjalankan konsistensi iman dan amal salih. Dengan iman dan amal salih, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kebaikan yang tidak bisa terhitung nilainya, yaitu surga-surga dengan berbagai kenikmatan yang ada di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dzalikal fawzul kabir. Itulah kemenangan yang besar. Demikian pula hal yang serupa, yaitu iman dan amal salih, merupakan hakikat kemenangan yang dapat diraih oleh seorang hamba di dunia sebelum di akhirat kelak. Adalah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Jathiyah ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus salihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih dzalika huwal fawzul mubin." Boleh dilihat langsung dalam mushaf Al-Quran oleh para pemirsa sekalian, atau setidaknya dicatat terlebih dahulu. Dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ammal ladzina amanu." Adapun orang-orang yang beriman, wa 'amilus salihat, dan beramal salih, fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam naungan rahmah kasih sayangnya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan rahmah bagi hamba-hambanya yang beriman dan beramal salih. Dan sekali lagi perlu diingat, bukan hanya sekedar iman dan amal salih yang dilakukan di sepanjang bulan Ramadan, tapi lebih daripada itu, iman dan amal salih menjadi jati diri seorang hamba di sepanjang waktunya, di setiap dimensi hidupnya. Orang-orang yang beriman, hamba-hamba yang beramal salih, Allah akan masukkan mereka di dalam kasih sayangnya. Kasih sayang yang bersifat khusus. Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh makhluknya.
wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Rahmat Allah Subhanahu wa taala meluas untuk seluruh makhluknya. Dan ada kasih sayang yang bersifat khusus. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hamba-hamba tertentu. Salah satunya adalah mereka yang senantiasa berpegang teguh dengan konsistensi iman dan amal salih yang dibangun di atas tuntunan Al-Quran, yang dibangun di atas tuntunan sunnah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan keteladanan dari generasi terbaik umat ini yang biasa disebut dengan as-salafus salih. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-9, surat At-Taghabun. Berarti tadi ada surat Al-Buruj ayat yang ke-11 para pemirsa, kemudian ada surat Al-Jathiyah ayat ke-30, dan yang ketiga ini adalah dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan, "Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, dzalika yaumut taghabun, wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim." Hari kiamat adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kalian semua. Di hari dikumpulkan itu, itulah hari At-Taghabun. Dan kita tahu bersama para pemirsa, kehidupan kita di dunia ini hanyalah kehidupan yang bersifat sesaat sementara. Demi Allah tidak ada sesuatu pun yang hidup kecuali dia akan mati. Kehidupan kita yang di dunia ini hanya memanjang 60 tahun, 70 tahun. Kalaulah ada yang melewati itu maka hanya sedikit saja. Sebab itu kita seringkali kalau mendengar ada seseorang hidup 100 tahun. Maka kemudian kita terperanjat dan bertanya 100 tahun? Belum lagi kalau keterangannya menyebutkan orang yang berusia 100 tahun itu masih sehat penglihatannya, masih normal pendengarannya, masih segar jasmaninya, maka kita semakin akan terheran-heran. 100 tahun penglihatannya, pendengarannya, dan kesehatannya masih bagus. Karena memang masih jarang. Jarang sekali. Setelah kehidupan itu kemudian terhenti dengan kematian, maka yang ada adalah dikumpulkannya manusia. Dan segenap makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menentukan sebuah standar, sebuah parameter. Allah menyatakan, maka barang siapa yang beriman, beramal salih, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Dia kekal abadi di dalam surga tersebut. Dan Allah tetapkan, dzalika huwal fawzul azim, maka itulah kemenangan yang agung. Subhanallah. Kemenangan yang agung yang diraih oleh seorang hamba di dunia sebelum di akhirat kelak adalah apabila hamba tersebut beriman dan beramal salih. Karena kita tahu bersama bahwa hanya di kehidupan dunia inilah kita membawa bekal berupa iman dan segenap amal salih yang dituntunkan di dalam ajaran agama Islam. Adapun di akhirat kelak sudah tidak ada lagi amal. Yang ada adalah balasan. Jika amalnya baik maka akan dibalas dengan kebaikan. Jika amalnya buruk maka balasannya pun sesuai. Oleh sebab itu apabila seorang hamba hendak meraih kemenangan yang hakiki, kemenangan yang sejati, bukan kemenangan yang hanya sekedar semu, dirasakan beberapa jam saja, sesaat saja kemudian rutinitas-rutinitas yang lain bersifat keduniaan berjalan kembali. Tidak. Kemenangan yang hakiki, kemenangan yang sejati yang akan dapat diraih seorang hamba di dunia sebelum di akhirat kelak adalah tatkala seorang hamba terus konsisten melestarikan
stabilitas keimanan dan amal salihnya. Di sepanjang waktu, di setiap keadaan, di atas tuntunan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam Al-Quranul Karim, dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadith-hadithnya, dan dengan keteladanan as-salafus salih radhiyallahu anhum jami'an. Para pemirsa di mana saja Anda berada rahimakumullah. Selanjutnya kemenangan yang hakiki yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dapat diraih oleh seorang hamba di dunia sebelum di akhirat kelak dengan cara ia senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Bukan ketaatan yang dilakukan sesaat di saat yang lain ditinggalkan. Bukan pula ketaatan pada perkara-perkara yang sesuai dengan hawa nafsu kemudian ditinggalkan jika bertentangan dengan hawa nafsu. Tidak. Ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat mutlak. Maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwa ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketaatan yang bersifat mutlak dan absolut. Tidak dikalahkan, tidak didahulukan. Sehingga ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tersingkirkan, tidak terkalahkan oleh ketaatan kepada yang lain. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah hamba-hamba yang berkesempatan meraih kemenangan hakiki di dunia sebelum kelak akan ia raih di akhirat. Di antara ayat yang menjelaskan hal itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat ke-13. Dalam surat An-Nisa ayat 13 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyatakan, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dhalikal fawzul azim. Barang siapa yang taat kepada Allah, barang siapa yang taat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung. Dari tadi kita mendengarkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutnya sebagai Al-Fawzul Kabir, kemenangan yang besar. Al-Fawzul Mubin, kemenangan yang nyata. Al-Fawzul Azim, kemenangan yang agung. Karena memang kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala bukan sembarang kemenangan. Kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba adalah kemenangan yang pasti. Kemenangan yang hakiki. Kemenangan yang sejati. Maka selain beriman dan beramal salih, para pemirsa sekalian rahimakumullah, untuk meraih kemenangan hakiki dari Allah subhanahu wa ta'ala, caranya adalah dengan konsisten menjaga stabilitas ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ketaatan yang bersifat mutlak. Kepatuhan dan ketaatan kita kepada siapapun harus tunduk di bawah ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan istri kepada suami, ketaatan anak kepada orang tua, ketaatan murid kepada guru, ketaatan rakyat biasa kepada pemimpin, dan ketaatan-ketaatan yang lain. Ketaatan bawahan kepada atasan atau pimpinannya, semua adalah ketaatan yang wajib tunduk mengikuti ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa juga ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai hamba-hamba yang beriman, taatlah kalian kepada Allah,
taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perhatikan ada pengulangan kata-kata ati'u yang berarti taatlah kalian pada perintah untuk ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ati'ullah, taatlah kalian kepada Allah. Wa ati'ur Rasul, taatlah kalian kepada Rasul. Namun perhatikan berikutnya, wa ulil amri minkum. Tanpa disebutkan kata ati'u, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menggandengkan dan para pemimpin kalian. Artinya ada perintah untuk taat kepada para pemimpin, namun tanpa kata-kata ati'u. Di antara yang dijelaskan oleh para ulama adalah karena ketaatan kepada Allah bersifat mutlak, ketaatan kepada Rasul bersifat mutlak, namun ketaatan kepada pemimpin yang merupakan sama-sama manusia adalah tunduk di bawah ketaatannya kepada Allah, tunduk di bawah ketaatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bersifat mutlak. Oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ketaatan kepada makhluk dilakukan di dalam rangka menyelisihi ketaatan kepada Allah Al-Khaliq subhanahu wa ta'ala. Taatlah kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena selain ini adalah sebuah jati diri seorang muslim, seorang mukmin. Ini adalah prinsip dasar seorang muslim, seorang mukmin untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ini pula yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bagian dari makna kemenangan yang hakiki. Kemenangan hakiki hamba, seorang hamba di dunia sebelum di akhirat kelak adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para pemirsa mungkin bisa mencatat atau melihat kembali dalam mushaf Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 71. Dalam surat Al-Ahzab ayat 71 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dialah yang telah meraih kemenangan yang agung. Allahu Akbar. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, tunduk dan patuh selalu menjalankan perintah Allah, tuntunan Rasul, maka Allah tetapkan faqad faza, dialah yang telah menang. Kemenangan yang biasa, kemenangan yang berlalu begitu saja dan habis seiring waktu, tidak. Fauzan azima, kemenangan yang agung. Subhanallah. Maka mari para pemirsa sekalian, kami mengajak diri kami pribadi selanjutnya mengingatkan kepada jamaah para pemirsa sekalian, di mana saja Anda berada. Yang pertama tadi, kita meraih kemenangan dengan beriman dan beramal saleh. Yang kedua, kita meraih kemenangan yang hakiki dengan konsistensi menjalankan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang ketiga, kemenangan hakiki seorang hamba dapat raih di kehidupan dunia ini sebelum di akhirat nanti, apabila hamba tersebut terus mengupayakan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan khasyah, rasa takut diiringi pengagungan, diiringi rasa tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takut kepada Allah, namun takut yang akan melahirkan pengagungan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ketakwaan dan dengan rasa takut semacam inilah seorang hamba dapat meraih kemenangan yang hakiki. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nur. Para pemirsa bisa melihat. Silahkan meng-cross check di dalam mushaf Al-Quran. Surat An-Nur ayat 52. Di dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyatakan, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi faulaika humul faizun.
Barang siapa yang bertakwa, barang siapa yang taat kepada Allah, barang siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia takut khasyah dan bertakwa kepada Allah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul seperti sebelumnya dijelaskan. Namun ada nilai plus di dalam ayat ini disebutkan wa yakhsyallaha wa yattaqhi. Dia memiliki rasa khasyah. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah menyatakan faulaika humul faizun. Mereka itulah hamba-hamba yang menang. Mereka itulah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala predikat sebagai para pemenang. Allahu Akbar. Bukan sekedar predikat kemenangan yang diberikan di dunia ini. Fulan menang. Menang di dalam hal apa? Menang dalam sebuah perlombaan. Oh, berarti di luar perlombaan dia belum tentu pemenangnya. Perlombaan apa? Perlombaan melukis. Oh, berarti di selain perlombaan melukis belum tentu dia pemenangnya. Tingkat kota madya atau kabupaten. Oh, berarti belum tentu untuk tingkat yang lebih besar daripada itu dia pemenangnya. Untuk usia 15 sampai 20 tahun. Oh, berarti untuk di luar usia itu bukan dia pemenang. Maka kemenangan yang ada di dunia ini adalah kemenangan yang bersifat relatif. Kemenangan yang bersifat parsial. Hanya pada bagian-bagian kecil tertentu saja. Berbeda dengan kemenangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang beberapa kali Allah sebutkan sebagai al-fawzul azim, kemenangan yang agung, al-fawzul kabir, kemenangan yang besar, al-fawzul mubin, kemenangan yang nyata. Sekarang Allah nyatakan ulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang menang. Kapan mereka dinyatakan menang? Kalau mereka senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjaga stabilitas takwanya kepada Allah sehingga ia bisa menghadirkan rasa khasyah, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, takut yang diiringi dengan rasa tunduk, patuh dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menarik bahwa khasyah hanya akan dapat diraih oleh hamba-hamba yang memiliki ilmu agama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sungguh yang memiliki rasa khasyah, takut diiringi rasa tunduk, patuh dan pengagungan hanyalah mereka hamba-hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah ilmu agama. Maka saya menghimbau diri saya pribadi. Saya mengajak para pemirsa sekalian di mana saja berada. Mari kita tingkatkan kembali semangat kita untuk belajar ilmu agama. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba, Allah akan anugerahkan kepadanya ilmu agama sehingga dia faqih, memahami tuntunan agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba, niscaya Allah akan jadikan ia faqih, berilmu tentang agama. Allahu Akbar. Khasyah kepada Allah, takut kepada Allah, tunduk dan menjalankan ketakwaan kepadanya, itulah yang akan menghadirkan kemenangan bagi diri seorang hamba sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat kemenangan itu kepadanya. Yang keempat, kemenangan hakiki yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat. Saya sebutkan satu di antara ayat-ayat tersebut yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat As-Saff. Surat As-Saff ayat 10 hingga 12. Para pemirsa bisa mencatatnya terlebih dahulu atau mungkin langsung melihatnya jika dekat dengan mushaf Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim? Wahai hamba-hamba yang beriman,
Maukah kalian aku tunjukkan, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maukah kalian aku tunjukkan perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari ancaman azab yang pedih? Seandainya pertanyaan itu diajukan kepada kita dan kita harus merasa terpanggil dengan ayat ini. Sebab Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya yang beriman. Kita sebagai kaum mukminin, insya Allah yang terus memperbaiki, meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita merasa terpanggil dengan ayat-ayat yang Allah awali, ya ayyuhalladzina amanu. Maka Allah Subhanahu wa taala seakan memberikan penawaran, maukah kalian aku tunjukkan perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Tentu jawaban kita adalah ya, mau ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Perniagaan yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada kita adalah kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bersungguh-sungguh, berjihad, berkorban dengan segenap jiwa raga dan harta benda kita. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan bersungguh-sungguh berjihad, berkorban dengan segenap jiwa raga dan harta benda kita. Kalau mungkin kita bukan orang kaya, maka kita bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa dan raga kita, dengan kebaikan yang Allah anugerahkan kepada kita. Itulah yang lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Kemudian di ayat ke-12 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anharu wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'azim. Dengan demikian, dengan keimanan kalian kepada Allah, dengan keimanan kalian kepada Rasulullah, dengan perjuangan kalian, dengan pengorbanan kalian, berkorban dengan segenap jiwa raga, pikiran, tenaga, harta dan benda, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan ada tempat-tempat tinggal khusus di surga Adn. Kemudian Allah menyatakan dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang agung, subhanallah. Itulah kemenangan yang agung, subhanallah. Kemenangan yang diraih oleh segenap hamba yang bisa menghadirkan di dalam hidupnya, di kehidupan dunia ini, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, dan pengorbanan di jalan perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala dengan segenap jiwa raga dan harta benda. Maka keempat hal inilah yang menjadi indikator kemenangan hakiki seorang hamba di dunia sebelum di akhirat kelak. Bukan kemenangan yang hanya sekedar dengan ucapan selamat hari raya lebaran. Bukan sekedar kemenangan yang diukur dengan aksesoris yang baru, pakaian, alas kaki, aksesoris kepala, tas, handphone, cat rumah yang baru, atau lembaran uang baru yang katanya dibagi di hari lebaran. Hanya itu standar kemenangan? Tidak. Islam mengajarkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala menuntunkan kepada kita memahami dengan baik apa itu kemenangan yang hakiki. 4 hal tersebut diulangi. Yang pertama adalah keimanan kepada Allah, iman dan amal yang saleh. Iman yang berawal dari sesuatu yang batin di dalam kalbu, kemudian terbukti diiringi dengan segenap amal yang saleh dilakukan dengan segenap anggota tubuh, tercermin dalam setiap ucapan, iman dan amal yang saleh. Kemudian yang kedua adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah khasyah, rasa takutnya, diiringi dengan tunduk dan patuh sehingga terwujudlah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla.
Kemudian yang keempat adalah berjuang, berkorban dengan segenap jiwa, raga, dan harta benda. Para pemirsa, di mana saja Anda berada, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan untuk kita semua bahwa kemenangan hakiki yang jauh lebih besar dibandingkan kemenangan hakiki yang ada di dunia ini adalah kemenangan hakiki yang ada di akhirat. Kemenangan hakiki yang diwujudkan oleh seorang hamba di dunia sebagai negeri amal adalah iman dan amal salih, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, khasyah dengan ketakwaan kepada Allah, berjuang dan berkorban dengan segenap jiwa, raga, dan harta benda. Yang satu ini adalah kemenangan yang kelak akan diraih oleh seorang hamba di akhirat. Silakan dicatat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, para pemirsa. Dalam surat Ali Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Jangan tanya kapan dan di mana, karena tidak seorang hamba pun, tidak seorang manusia pun yang mengetahui akan di mana dan kapan dia dijemput oleh ajal sebagai tanda akhir kehidupannya di dunia. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Tidak satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan terjadi di hari esok. Dan tidak seorang jiwa pun yang tahu di bagian bumi Allah mana dia akan dijemput oleh ajalnya, kematiannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan kullu nafs, setiap jiwa. Jangankan kita manusia biasa, para nabi dan rasul juga berakhir di perjalanan kehidupan dunia ini dengan kematian. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan meninggal dunia. Sebagaimana mereka manusia semuanya juga akan meninggal dunia. Kullu nafs, setiap jiwa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pahala-pahala kalian akan diberikan penuh nanti di kehidupan akhirat. Pahala akan dipenuhi nanti di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Faman zuhziha 'anil nar." Maka siapa yang dijauhkan dari api neraka, diselamatkan oleh Allah dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Diselamatkan oleh Allah dari neraka. Dia tidak masuk neraka, dia dijauhkan oleh Allah dari neraka. Dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Allah Subhanahu wa taala menyatakan maka dialah yang telah menang. Maka menang dan sebuah kemenangan tidak ditandai dengan sertifikat, tidak ditandai dengan medali, tidak ditandai dengan piagam atau piala, tidak ditandai dengan voucher sebuah hadiah, menginap di penginapan A sekian hari, bertamasya piknik kemana. Kemenangan yang hakiki yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak lagi bersifat relatif, tapi kemenangan yang absolut, kemenangan yang hakiki di kehidupan akhirat yang pasti jauh lebih panjang daripada kehidupan dunia adalah saat seorang hamba diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dan menyatakan, "Wa mal hayatud dunya
illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita taufiknya agar kita dapat menjaga konsistensi kebersamaan kita dalam menjalankan iman, dalam mewujudkan amal salih, dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mengupayakan khasyah dan takut kita kepada Allah, tunduknya kita di jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memiliki semangat yang berkobar untuk berbuat, untuk berjihad, untuk berjuang, untuk berkorban dengan segenap jiwa dan raga kita, dengan segenap harta dan benda kita di jalan ketinggian agama Allah Subhanahu wa taala, di jalan kejayaan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kehidupan kita di dunia ini hanyalah ujian. Dan pada akhirnya kita harus mengakui tidak ada yang abadi kecuali yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang hakiki, tidak ada yang sejati, tidak ada yang abadi kecuali yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Yang ada di sisi kalian pasti akan fana dan sirna. Adapun yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan abadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita istiqamah agar kita terus berada di atas jalan yang diridhoinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima doa-doa kita, menerima amal ibadah kita, mengabulkan doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup aib dan kekurangan kita, memanjangkan usia kita di atas ketaatan kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari ancaman siksa api neraka, memasukkan kita ke dalam surga yang tertinggi Al-Firdaus, bersanding dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma amin. Itulah doa kita semua, dan tentu saja agar doa tersebut tidak bertepuk sebelah tangan, ada usaha yang maksimal dari kita untuk meraih kemenangan yang hakiki yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu taala a'la wa a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.